Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan minggu ke-15 sesudah Trinitatis 17 September 2023. Terambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 dan bacaan dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Diikat oleh topik atau tema jangan menghakimi. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan unak kamu manguhumi. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 adalah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Juga demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-15 sesudah Trinitatis 17 September 2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu jangan menghakimi, unang kamu manguhumi. Saudara, pasal 50 kitab Kejadian ini berisi pemberitaan tentang kematian Yakub, penguburannya di tanah Kanaan, dan sikap saudara-saudaranya terhadap Yusuf, dan sebaliknya sikap Yusuf juga terhadap saudara-saudaranya setelah kematian Yakub. Nah, itulah isi dari pasal 50 keseluruhan. Saudara, siapapun kita, kalau orang tua kita meninggal dunia, akan membawa duka yang sangat mendalam bagi semua anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua itu kan. Betapapun orang tua yang meninggal itu sudah panjang umur, tetap saja menyebabkan perkabungan yang sangat mendalam.
Itu sebabnya perumpamaan dalam bahasa Batak Toba mengatakan, dolok purbatua tinatap siacimamora. Tung BHP gijang ni umur nina tua-tua, molo moding say lumud doroh. Nah, Bapak Ibu, demikian yang dialami keluarga yang ditinggalkan oleh Yakub ini, begitu bersedih, begitu berduka cita. Kematian Yakub membuat anak-anak Yakub menangis, terutama Yusuf. Yakublah selama ini sosok orang tua atau bapak yang berperan sebagai pemersatu, pembawa damai sejahtera buat anak-anaknya. Tetapi sekarang sudah nggak ada lagi. Makanya mereka berkabung sampai 70 hari di Mesir. Saudara, kalau kita membaca mulai dari ayat 1, Yusuf menunjukkan perkabungannya yang amat mendalam dengan merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi ayahnya yang meninggal itu. Yusuf memerintahkan tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya selama 40 hari sesuai tradisi Yahudi. Dan selama itu orang Mesir juga menangisi dia 70 hari lamanya. Dan setelah lewat hari-hari penangisan itu, Yusuf meminta izin kepada Raja Firaun agar Yakub bapaknya dikuburkan di tanah Kanaan sesuai dengan pesan ayahandanya di masa hidupnya, dan Firaun mengizinkannya. Berangkatlah Yusuf dan semua keluarga besarnya bersama para hamba-hamba atau pegawai dari Firaun ke tanah Kanaan menguburkan Yakub. Setelah penguburan dan semua tradisi penguburan itu berlangsung di tanah Kanaan, mereka semua bersama-sama abangnya serta pegawai istana pulang kembali ke tanah Mesir. Kita lihat di sana betapa bersatu hatinya mereka yang abang beradik dibantu pegawai istana Firaun dalam menyelesaikan adat istiadat penguburan orang tua yang meninggal. Saudara, pada ayat 15 sampai 21 khotbah kita ini diterangkan apa yang terjadi berikutnya setelah penguburan itu. Pada ayat 15 sampai 17 timbul kegusaran hati dan rasa takut dari abang-abangnya, sehingga mulai merekayasa suatu hal yang sangat-sangat penting agar terjadi kedamaian di tengah-tengah keluarga mereka. Apa sikap Yusuf terhadap sikap abang-abangnya itu? Pada ayat 15, saudara-saudara Yusuf yang begitu takut itu dan menduga bahwa Yusuf akan membalas dendamnya buat mereka. Pada ayat 16 sampai 17b, kemudian mereka mengutus suruhan untuk menemui Yusuf secara langsung dan berkata, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu itu. Nah, inilah isi pesan yang disampaikan oleh suruhan abang-abangnya itu kepada Yusuf. Pada ayat 17c sampai 21. Nah, spontan Yusuf menangis menanggapi kedatangan suruhan abang-abangnya itu. Pada ayat 18, abang-abangnya juga kemudian datang dan rebah sujud menyembah di depan Yusuf dengan mengatakan, kami datang untuk menjadi budakmu. Pada ayat 19 sampai 21, Yusuf berusaha menenangkan kegusaran hati abang-abangnya dengan memberi mereka jaminan penghiburan. Apa jaminan penghiburan yang diberikan oleh Yusuf kepada abang-abangnya? Janganlah takut, sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga, kata Yusuf. Saudara, pengalaman Yusuf dan abang-abangnya dalam khotbah ini berkenaan dengan topik minggu ke-15 sesudah Trinitatis 17 September 2023 yang mengatakan, jangan menghakimi, unang kamu menghumi.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan Minggu ke-15 sesudah Trinitatis 17 September 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, jangan menghakimi, unang kamu menghumi. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pengajaran pertama, hindari semua sikap yang menyebabkan saling menghakimi di tengah-tengah keluarga. Saudara, ketika Yakub, orang tua keluarga Yusuf ini, meninggal dunia, timbullah rasa takut yang sangat besar pada diri abang-abang Yusuf. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Kalau kita menoleh kepada rumah tangga Yakub ini, ada banyak hal yang membuat keadaan rumah tangga Yakub berpotensi kurang harmonis. Antara lain, apa? Yakni, Yakub itu memiliki 4 orang istri. Kita tahu semuanya toh. Yang sering membuat keluarga Yakub kurang harmonis, yang menimbulkan kecemburuan dan iri hati sesama istri ini. Masing-masing istri punya anak dan masing-masing anak selalu diistimewakan dari yang lain. Yakub sendiri pun punya cara dan bentuk kasih yang berbeda-beda terhadap 13 anaknya bersama seorang perempuan yang bernama Dina itu. Praktek kasih Yakub selalu berbeda-beda terutama kepada Yusuf dan Benjamin. Dalam bahasa Batak Toba disebutkan merdikadikan. Berbeda-beda Bapak Ibu kepada semua anak-anaknya. Yusuf dan Benjamin selalu diperlakukan lain, selalu diperlakukan istimewa khusus, sumurung do si Joseph, dohot si Benjamin. Terutama Yusuf karena wajahnya cantik seperti ibu yang melahirkannya, yakni bernama Rahel yang sangat cantik, beda tadi sumurung dari yang lain. Yusuf diberi baju atau pakaian khusus yang warna-warni, dalam bahasa Batak Toba disebut sapurborna. Saudara, tentu saja hal ini pastilah memancing-mancing dan menimbulkan kecemburuan, iri hati, kebencian kepada anak-anak yang lain toh. Oma bikasi kama barbar ni sudi parbada-badauni. Sampai abang-abangnya tega memperlakukan Yosef itu dengan berbagai-bagai kekerasan, kekejaman, dan akhirnya menjual Yosef itu ke Mesir. Dan klimaksnya mereka rasakan saat orang tua mereka mati. Mereka tidak ada lagi damai. Bahkan mereka terus dibayang-bayangi rasa takut yang menghantui kehidupan mereka, terutama setelah ayah mereka Yakub itu mati, sebagaimana dalam khotbah ini. Saudara, keadaan keluarga Yakub yang menjadi khotbah bagi kita di saat ini menjadi renungan dan perbandingan bagi hidup kita. Mari kita cek dan periksa masing-masing keluarga kita sebagai orang tua. Apakah keadaan seperti rumah tangga Yakub yang dipenuhi dengan sikap-sikap seperti ini? Kasih yang terbagi-bagi, sikap yang berbeda-beda terhadap anak-anak. Dalam bahasa Batak tadi, namardikan-dikan seperti ini. Apakah ini masih ada dalam rumah tangga kita saat ini? Saudara, keadaan seperti inilah yang selalu menimbulkan sikap saling menghakimi sesama kita. Pasti akibatnya sangat fatal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ini merusak kerukunan, merusak damai sejahtera bagi keluarga-keluarga kita. Dan inilah sekarang mendorong kita, usahakanlah mengubah keadaan ini secepatnya kalau sempat terjadi hal seperti itu, dengan menciptakan kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya topik Minggu ke-15 sesudah Trinitatis 17 September 2023 menyerukan dengan lantang pada kita, jangan menghakimi, unang kamu menghukumi. Nah, terapkanlah tema ini Bapak Ibu dalam keluarga kita masing-masing. Pengajaran kedua, hindari rekayasa dan tuduhan-tuduhan buruk terhadap orang lain. Saudara, inilah akibat apabila ada saling menghakimi, seperti yang diserukan oleh tema ini. Baik dalam konteks keluarga, gereja, maupun dalam konteks persekutuan tengah-tengah masyarakat seperti kumpulan marga misalnya, kumpulan arisan, kumpulan persahut tahun, dan lain-lain. Dalam keluarga Yakub, sepeninggal Yakub,
Maka dalam diri abang-abang dari Yusuf ini langsung timbul pikiran-pikiran negatif terhadap adiknya Yusuf ini. Dalam pikiran mereka langsung muncul ide-ide atau konsep-konsep buruk, seolah-olah bahwa adiknya Yusuf itu sesegera mungkin akan melakukan kejahatan terhadap mereka abang-abangnya sepeninggal bapaknya. Mereka langsung mengatakan pada ayat 15 di sini, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Nah, mereka menduga-duga Bapak Ibu bahwa tidak lama lagi Yusuf ini, adiknya ini, akan segera membunuh, menghabisi abang-abangnya semua akibat kesalahan mereka di masa lalu. Menurut mereka, paling tidak Yusuf akan menunjukkan rasa dendam kesumatnya kepada mereka ketika orang tua mereka yang selama ini pengayom, pemersatu ini tidak ada lagi sekarang. Nah, mereka sadar bahwa sebagai penguasa di Mesir, semua toh bisa dilakukan oleh Yusuf saat ini, termasuk untuk memberangus mereka. Makanya hal-hal negatif lah yang muncul sekarang di dalam diri mereka. Apakah pikiran-pikiran mereka itu benar? Tentu saja tidak seperti itu pikiran Yusuf terhadap mereka. Toh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mengingatkan kita sekarang, hindarilah pemikiran-pemikiran dan dugaan-dugaan yang buruk, yang tidak ada kebenarannya, alasannya, seperti dalam pikiran abang-abang Yusuf ini. Hindari dalam diri kita ini, Bapak Ibu. Apakah praduga yang buruk seperti ini terlintas dalam benak, hati, dan pikirannya Yusuf untuk melampiaskan dendamnya kepada abang-abangnya? Faktanya sejauh ini, pikiran-pikiran buruk seperti itu tidak pernah terlintas dalam pikiran Yusuf. Meskipun sebegitu jahatnya perlakuan abang-abangnya terhadap Yusuf selama ini di masa lalu, sebelum Yusuf menjadi penguasa di Mesir itu, semuanya itu hanya rekayasa dan praduga buruk saja yang tidak ada buktinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, hindari praduga-praduga yang buruk dalam pikiranmu, dalam hatimu terhadap saudara-saudaramu, terhadap orang tuamu, terhadap abang-abang atau kakak-kakak, terhadap ibu atau mulaimu, hela atau parumainmu, dan terhadap orang-orang yang lain yang selama ini bersamamu. Pikiran-pikiran yang menduga-duga orang lain jahat seperti itu akan membuatmu resah terus. Kamu akan kehilangan damai, sejahtera, sukacita. Tidak ada lagi rasa aman di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Kamu akan terganggu siang dan malam. Tidak ada lagi konsentrasimu untuk berkarya. Semuanya itu akan rusak, akan terhenti. Usahamu dan bisnismu juga akan terganjal dan tidak akan maju-maju. Kalau pikiran-pikiran jahat seperti itu tetap ada tersimpan dalam dirimu, belum tentu orang lain, apalagi saudara-saudaramu, abang atau adik-adikmu itu, atau ibu atau mulaimu itu sejahat atau seburuk yang kamu sangka-sangka, yang kamu duga-duga dan tuduh-tuduh itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum pikiran-pikiran dan dugaan-dugaan jahat seperti itu muncul dalam pikiranmu, dalam hatimu, apa yang harus kamu lakukan dulu? Nah, pastikan terlebih dahulu kabar-kabar yang mungkin pernah kamu dengar tentang si A, si B, si C, yang mungkin menurut kamu akan berbuat jahat kepadamu. Ini harus diluruskan dulu, dipastikan dulu. Cek dan recheck semua kabar-kabar itu. Apabila ada kecurigaanmu terhadap seseorang, agar berita-berita yang mungkin sudah sampai kepadamu selama ini harus dapat kamu pastikan kebenarannya. Hindarkan. Dan jangan pernah mau mengarang-arang, mengkarang-karang yang buruk, yang belum tentu kebenarannya itu. Marsura-sura naroa, di rohani halak, nasotak kasbinotom. Jangan terjadi begitu. Dan usaha yang paling utama yang harus saudara lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Dengan demikian kamu akan terhindar dari pikiran-pikiran jahat sebagaimana seruan topik minggu ke-15 sesudah Trinitatis 17 September 2023. Jangan menghakimi, unang kamu menguhumi.
Pengajaran ketiga, jika ada, ungkapkanlah rasa bersalahmu dalam kasih, jauhkan gengsi-gengsi sosial dalam keluarga. Saudara, ada dua usaha abang-abang Yusuf yang begitu baik dalam khotbah ini, yakni usaha pertama pada ayat 16. Mereka menyuruh utusan mereka menemui Yusuf, menyampaikan pesan ayahnya, dan buah dari kedatangan utusan itu kepada Yusuf pada ayat 17 membuat hati Yusuf menjadi sedih dan menangis, Bapak Ibu. Kedua, pada ayat 18, justru abang-abang Yusuf yang datang lagi kemudian untuk menemui Yusuf dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Oh Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari dua usaha abang-abangnya ini? Pertama tadi menyuruh utusan menemui Yusuf. Kedua, langsung abang-abangnya itu juga yang datang dan menyembah kepada Yusuf. Nah, hal ini merupakan tanda dan bukti bahwa sekarang abang-abang Yusuf itu telah menyadari, telah mengakui akan kesalahan-kesalahan, akan dosa, akan kekejaman dan kejahatan mereka selama ini di masa lalu. Diakui sekarang. Di Parhatobot, mereka menyadari bahwa mereka wajar sebenarnya dihukum, diperlakukan oleh Yusuf dengan sekeras-kerasnya. Tetapi Yusuf tidak melakukan seperti yang mereka duga-duga rekayasa itu, Bapak Ibu. Itu makanya sekarang mereka datang dan tersungkur menyembah di hadapan Yusuf dan memohonkan agar hati Yusuf kiranya terbuka memaafkan mereka dalam kasih. Oh saudara, ini merupakan suatu renungan yang dalam dan pelajaran yang berharga bagi kita di saat ini. Kalau kita sudah menyadari ada kekurangan, ada kesalahan dan perbuatan kita yang salah dan bahkan ada yang tidak pantas, nah kenapa kita sulit mengakui kekurangan kita terhadap adik-adik kita, abang-abang kita, teman kita, kepada kepada itu, kepada hula-hula dan lain-lain? Kenapa sulit? Ini sering menjadi kekurangan kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sering sekali terlalu tinggi dan tebal gengsi-gengsi sosial kita. Lau mama dapat Tony, kita bilang, kok aku yang datang menemuin dia, kita bilang, sehingga kita bertahan dalam pendirian kita meski kita sadari kita sudah salah, kita sudah keterlaluan. Saudara, pengenalan akan kekurangan kita sendiri akan menjadi awal mula dan pendorong bagi keluarga, bagi akan amarha maranggi untuk mendapatkan kerinduan hidup kita, yakni kerukunan dan keluarga yang penuh damai sejahtera. Ini awalnya, Bapak Ibu. Kalau kita mau terbuka, mau rendah hati, itu sebabnya Yusuf langsung meresponi kedatangan abang-abangnya dengan mengatakan pada ayat 19, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, ini respons daripada Yusuf. Pada ayat 20, Yusuf mengatakan lagi, ya memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, kata Yusuf. Dan pada ayat 21, ayat terakhir, Yusuf mengatakan lagi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita berperan sebagai pengayom, penjamin damai sejahtera. Gabiapul-apul maita bagi adik-adik kita, bagi para ito kita, lai kita, dan saudara-saudara lainnya. Ikatlah tali kasih persaudaraan yang intim dengan semua abang, dengan adik, dengan ito, dengan lai kita. Hindarkan semua unsur-unsur yang bisa membuat kekacauan, parbada-badaun, haguturon dalam keluarga. Apalagi di antara kita sudah ada yang seperti Yusuf di Mesir, punya jabatan yang tinggi, orang yang hebat, ada kuasa, ada wewenang, bahkan uang yang cukup, serta barangkali juga berlebihan. Jadilah seperti Yusuf ini, Bapak Ibu. Jauhkan segala bentuk kesombongan. Jangan durhakai abangmu, kakakmu, akai botong, orang tuamu. Tetapi jadilah berkat bagi keluarga kita masing-masing. Untuk itu, selalulah renungkan topik atau tema minggu ke-15 sesudah Trinitatis 17 September 2023 ini. Jangan menghakimi, unang kamu menghukumi. Pengajaran yang keempat, beberapa pokok renungan singkat.
Saudara, untuk mendekatkan isi khotbah ini pada kita masing-masing, saya coba memberi beberapa rumusan kesimpulan singkat dan penting dari khotbah ini untuk kita aplikasikan dalam diri kita masing-masing. Aplikasi pertama, sebagai orang Kristen dan orang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita jauhkan segala hal yang bisa membuat sakit hati terhadap teman, saudara, khususnya kepada abang kita, adik, kakak, itu lain kita dalam keluarga kita. Aplikasi kedua, semoga tidak terjadi perilaku-perilaku yang mencurigai sesama yang berabang adik. Jangan ada kiranya yang mereka-reka yang buruk kepada orang lain. Jangan ada yang membaca, tanda kutip membaca, yang tidak tertulis, yang menduga-duga yang ada dalam pikiran orang. Hindari salah duga, praduga yang buruk, dan menduga-duga terhadap orang lain. Aplikasi ketiga, sebisa mungkin janganlah simpan-simpan dalam hati kita rasa dendam. Kalau ada yang terselip dalam hatimu, lebih baiklah jumpai orang yang bersangkutan, dapat tonibana, dan puaskan isi hatimu kepadanya, dan sebaliknya terima juga jawabannya dengan apa adanya. Aplikasi keempat, kalau orang tua kita baru saja meninggal dunia, meninggalkan kita anak-anaknya, maka peliharalah kerukunan di antara kita yang ditinggalkan ayah kita itu. Mari kita bina persaudaraan yang rukun lewat berbagai-bagai cara, metode, terutama dalam hal-hal yang bersifat rohani. Jangan izinkan sikap yang menghakimi, menghukumi itu dalam keluarga kita. Nah, inilah 4 kesimpulan yang harus kita aplikasikan dalam diri kita lewat khotbah ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggihan minggu ke-15 sesudah Trinitatis 17 September 2023 dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Agar semakin banyak orang yang mau mempraktekkan topik atau tema minggu ini, jangan menghakimi, kamu menghukumi, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasar Ribu Channel. Selamat mengikuti pada pertanggihan minggu ke-15 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Banyak pelajaran yang sangat-sangat berharga dari Kejadian pasal 50. Dari riwayat kehidupan Yakub dan anak-anaknya, terutama Yusuf, dan sikapnya terhadap abang-abangnya sesudah kematian orang tuanya. Ini menjadi pengajaran berharga bagi kami, Tuhan. Biarlah pengajaran berharga ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing supaya terhindar dari segala bentrok-bentrok. Izinkan keluarga kami, Tuhan, rukun sesama kami. Berkati setiap pendengar khotbah ini supaya masing-masing pendengar khotbah ini siap mengaplikasikan dalam diri masing-masing. Berkati juga hamba dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.